Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrillah amma ba'd. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tahsin kita dari materi makharijul huruf. Nah, alhamdulillah sebelumnya Bapak telah menjelaskan bahwasanya makharijul huruf ini terbagi menjadi 5 bagian. Yaitu yang pertama ada al-jawf, yang kedua ada al-haq, terus yang ketiga ada lisan, terus yang keempat ada asyafatain, terus yang kelima ada al-khashum. Nah, alhamdulillah sebelumnya Bapak telah menjelaskan ketiga bagian, yaitu bagian pertama, bagian kedua, dan ketiga. Dan insya Allah pada malam hari ini Bapak akan membahas materi terakhir dari makharijul huruf, yaitu dari materi asyafatain dan al-khayshum. Sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh, Bapak akan menjelaskan dulu apa sih itu al-asyafatain. Jadi secara bahasa asyafatain ini adalah dua bibir. Nah, ada beberapa huruf yang mana keluarnya dari mana? Dari kedua bibir kita. Terus yang pertama, asyafatain ini terbagi dua bentuk. Jadi bentuk pertama yaitu dari huruf apa? Dari huruf fa. Nah, bagaimana cara penyebutan huruf fa ini? Jadi penyebutan huruf fa ini adalah bertemunya antara seri dua gigi ujung atas dengan bibir bawah. Sekali lagi, penyebutan huruf fa ini bertemunya ujung seri dua gigi atas dengan bibir bawah. Bagaimana cara bacanya? Contohnya seperti ini. Falillahi. Sekali lagi. Falillahi. Jadi adik-adikku tidak boleh dibaca falillahi. Nah, ketika nanti kita membaca falillahi, itu salah. Karena kenapa? Bertemunya dua bibir. Ya, itu salah. Nah, cara bacanya, sedangkan cara bacanya adalah bertemunya ujung seri gigi atas dengan bibir bawah. Bahkan ada mengatakan bertemunya ujung seri gigi atas dengan tengah-tengah bibir bawah. Sekali lagi contohnya falillahi atau falillahi, seperti itu. Jadi itu contoh dari penyebutan contoh dari huruf fa. Terus selanjutnya bagian yang kedua adalah yaitu adalah huruf mim. Nah, bagaimana penyebutannya huruf mim ini? Penyebutan huruf mim ini di dalam kategori asyafatain ini yaitu bertemunya antara bibir atas dan bibir bawah. Nah, begitu penyebutan hurufnya. Bagaimana contohnya mim ini? Contohnya minal mu'minin. Sekali lagi, minal mu'minin. Jadi penyebutan huruf mim di sini mina itu bibir atas dan bibir bawah tertutup. Ya, sekali lagi penyebutan huruf mim di sini dari contoh minal mu'minin yaitu kedua bibir atas dan bawah ini saling tertutup begini. Mim tertutup bibir, mina. Oke, seperti itu. Terus huruf yang kedua yaitu adalah ada huruf ba. Nah, sama halnya dengan tadi dengan huruf mim. Jadi penyebutan huruf ba ini adalah bibir atas dan bibir bawah sama-sama yaitu tertutup. Ya, jadi tidak boleh terbuka. Tidak boleh dibaca ba itu salah. Tapi huruf penyebutan huruf ba ini bibir atas dan bibir bawah tertutup. Ba. Sekali lagi contohnya seperti apa? Contohnya billahi. Nah, ini salah satu bentuk contoh di dalam kalimat. Sekali lagi, penyebutan huruf ba di sini yaitu harus bibir atas dan bibir bawah bertemu dan tertutup. Nah, terus selanjutnya huruf selanjutnya itu ada huruf wa. Ya, ada huruf wa. Nah, sama halnya dengan tadi huruf mim dan huruf ba, huruf wa ini tertutup juga bibir. Apa ya? Penyebutannya dari bibir juga. Akan tetapi bedanya penyebutan huruf wa di sini bibir agak monyong sedikit. Bertemu bibir atas dan bibir bawah tapi bibir agak terbuka. Ya, agak monyong, agak terbuka. Contohnya wa huwa. Itu contohnya wa huwa. Tidak boleh baca wa huwa, itu salah. Jadi mulut juga tidak, bibir juga ini tidak boleh ditutup rapat begini. Jadi ketika dia ada baca bibir rapat penyebutan huruf wa, nah itu salah juga. Nah, di sini bibir harus agak terbuka. Jadi sekali lagi wa huwa. Sekali lagi
wa huwa. Nah, seperti itu. Nah, inilah kategori dari asyafatain. Bapak ulangi lagi, yang pertama tadi ada huruf apa? Ada huruf fa. Nah, penyebutan huruf fa ini bertemunya ujung gigi seri atas dengan tengah-tengah bibir bawah atau bibir bawah. Seperti contohnya tadi telah Bapak sebutkan. Terus yang kedua, bagian yang kedua yaitu ada huruf ba. Nah, huruf ba ini bibir atas dan bibir bawah tertutup. Terus huruf yang kedua ada huruf mim. Nah, sama aja dengan huruf ba tertutup. Terus huruf yang ketiga dari kategori ini yang kedua yaitu ada huruf waw. Nah, kecuali huruf waw ini bibir atas dan bibir bawah bertemu akan tapi bibir agak terbuka. Seperti itu. Ini pengecualian dari bibir di sini. Terus bagian yang selanjutnya bagian terakhir dari makharijul huruf yaitu al-khayshum. Nah, sebelum Bapak menjelaskan lagi apa sih pengertian al-khayshum? Apa sih itu al-khayshum? Nah, al-khayshum ini artinya dalam bahasa Indonesia yaitu pangkal hidung. Sekali lagi pangkal hidung. Jadi ada beberapa huruf yang mana keluarnya dari pangkal hidung. Nah, ini yang keluar dari pangkal hidung ini ada beberapa bentuk. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, pangkal hidung ini atau al-khayshum ini yang mana penyebutan hurufnya yaitu harus digunakan. Ya, harus disertai dengan gunnah. Maksudnya disertai dengan gunnah. Nah, apabila ada apa? Nah, pembagiannya menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah huruf nun tasydid. Ya, yang pertama adalah huruf nun tasydid. Jadi ketika ada mendapatkan huruf nun bertasydid, jadi makharijul hurufnya nun bertasydid ini yaitu harus dari pangkal hidung atas. Ya, sekali lagi pangkal hidung atas. Sekali lagi nun tasydid. Penyebutan hurufnya pangkal hidung atas. Contohnya seperti apa? Contohnya inna. Sekali lagi inna. Nah, dagungnya di sini yaitu harus 2 ketukan atau 2 harokat. Jadi tidak boleh baca inna tanpa didengungkan, tanpa ditekuk. Nah, itu salah. Jadi penyebutan huruf inna di sini yaitu harus didengungkan disertai dengan genum. Sekali lagi contohnya, Bapak ulangi. Inna. Jadi dengunya 2 ketukan atau 2 harokat. Itu yang pertama, nun bertasydid. Terus yang kedua adalah mim bertasydid. Ya, mim bertasydid. Bagaimana penyebutan hurufnya? Contohnya dalam bentuk kalimat amma yatasaalun. Nah, kalimat amma, huruf mim di sini hurufnya bertasydid. Jadi ingat, ketika misalnya ada huruf mim bertasydid itu harus didengungkan. Sama tadi dengan huruf inna, yaitu huruf mim juga harus ditekuk 2 harokat atau 2 ketukan. Tidak boleh 4 atau 5, itu salah. Ya, jadi 2 ketukan. Sekali lagi, contohnya amma yatasaalun. Oke, itu pembagian kedua. Yang pertama tadi apa? Nun bertasydid. Terus yang kedua ada mim bertasydid. Ada pembagian ketiga dari al-khayshum ini, yaitu bagian yang ketiga nun mati yang mana dibaca idgham bigunnah. Sekali lagi, nun mati yang mana dibaca idgham bigunnah. Yang mana itu contohnya? Adapun contohnya adalah nun mati dibaca idgham bigunnah lan nasbira. Sekali lagi contoh kalimatnya lan nasbira. Nah, di sini ada nun mati bertemu dengan huruf nun. Dan ingat di sini harus didengungkan, ditekuk 2 harokat dan ditahan 2 harokat. Jadi nggak boleh dibaca lan nasbira tanpa ditekuk dan ditahan. Jadi di sini ditekuk, ditahan 2 harokat atau 2 ketukan disertai dengan gunnah. Contohnya apa? Lan nasbira. Itu. Terus selanjutnya apa? Nun mati dibaca apa tadi yang pertama? Nun mati dibaca di gunnah. Terus yang kedua iklab. Nah, mungkin ada deku sudah tahu yang mana sih contoh iklab? Contoh iklab adalah seperti ini. Mim ba'di. Sekali lagi. Mim ba'di. Nah, di sini contoh dari iklab ini, mim ba'di ini, nun mati bertemu dengan huruf apa? Huruf ba. Jadi ingat, nun mati bertemu huruf ba harus juga didengungkan dan ditekuk 2 ketukan atau 2 harokat. Harus ditahan. Ya, harus ditahan 2 harokat dan didengungkan. Terlihat contohnya mim ba'di. Terus selanjutnya adalah ihfa hakiki. Oke?
Selanjutnya adalah nun mati yang mana dibaca ikhfa hakiki. Contohnya seperti apa? Contohnya unzur. Sekali lagi. Unzur. Sekali lagi. Unzur. Nah, di sini ada nun mati bertemu dengan apa? Huruf za. Ingat di sini kategorinya apa? Harus didengungkan dan ditekut dua harokat, ya. Kalau misalnya di dalam hukumnya biasa kita kenal dengan sekali lagi ikhfa hakiki. Terus kategori yang keempat adalah mim mati atau mim sukun yang mana bertemu dengan huruf mim dan huruf ba. Yang mana sih contohnya mim mati bertemu dengan huruf mim atau huruf ba? Nah, contoh yang pertama mim mati bertemu dengan huruf ba. Contohnya seperti ini. Malahum bihi. Sekali lagi contohnya. Malahum bihi. Nah, di sini ada mim mati sini bertemu dengan huruf ba. Ingat, ketika misalnya ada mim mati bertemu dengan huruf ba, di situ harus didengungkan. Sama yang tadi, ini didengungkan ditekut dua harokat atau ditahan dua ketukan. Ingat, tidak boleh tidak ditahan. Jangan sampai adik-adik membaca malahum bihi. Mungkin adik-adik sudah dengungkan, akan tetapi ketika membacanya tidak ditekut, nah itu salah. Akan tetapi ketika dibaca mim matinya di sini harus didengungkan. Di sini ada huruf mim mati bertemu sama huruf ba. Sekali lagi, contohnya malahum bihi. Sekali lagi, malahum bihi. Udah? Oke. Terus contoh yang kedua yaitu mim mati bertemu sama huruf min. Ya. Nun mati bertemu sama mim mati bertemu sama huruf apa? Huruf mim. Contohnya seperti apa? Innahum muhtadum. Sekali lagi. Innahum muhtadum. Nah, kalimat ini innahum di sini ada huruf mim mati yang mana bertemu dengan huruf mim. Sekali lagi. Innahum muhtadun. Sekali lagi. Innahum muhtadun. Nah, itu sama hal yang tadi. Di sini harus ditekut dan ditahan dua ketukang atau dua harokat. Oke, paham adik-adikku? Ada pun bentuk yang kelima, yaitu adalah bentuknya idgham mutajanisain. Ya, adapun contohnya adalah irkam ma'ana. Sekali lagi contohnya irkam ma'ana. Walaupun sekiranya idgham mutajanisain ini hanya kategori di kalimat ini aja. Jadi ada 5 bagian dari al-hashim ini. Jadi yang pertama adalah nun tasydid, terus yang kedua mim bertasydid, terus yang ketiga nun mati dibaca apa? Nun mati dibaca idgham bigunnah, terus dibaca iklab, terus dibaca ikhfa hakiki. Terus yang keempat adalah mim mati bertemu sama huruf apa? Huruf mim dan huruf ba. Terus yang kelima adalah idgham mutajanisain. Contohnya seperti apa? Irkam mana? Walaupun ini hanya jarang masih perbedaan pendapat. Kebanyakan orang pakai 4 ini aja. Oke? Jadi mungkin cukup sekian dari Bapak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada penyampaian Bapak yang masih kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.